Rahman keruputnya mas? Itu 400 meter itu kalau hujan tidak bisa dilewati. Yang sana dekat yang jalan tanah ini. Ya. Oh, pantas yang bisa dinamakan dengan dusun keramat itu diambil dari Sendang, ada Sendangnya, Sendang Keramat gitu. Sendang berarti lewat sumur kan, sumur itu. Awal mulanya dulu hutan ibu ya? Hutan, itu hutan rimbo dulu. Hutan rimbo ya bu ya? Jatinya gede-gede gitu. hutan jati boleh ya. Jati terus diganti Gembilina, terus diganti lagi sekarang Lesiti. Rumah-rumah di sini masih menggunakan bahan material dari kayu ya kawan-kawan bu ya. Lihat ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.52. Mestinya para warga Kampung Keramat ini sudah ada di rumah pulang dari perkebunan mereka. Namun ada juga yang belum pulang ya. Lalu seperti apa sejarah tentang berdirinya Kampung Keramat ini? Kita akan menjumpai salah satu warga ya kawan-kawanku ya, dan bertanya-tanya seputar sejarah berdirinya Kampung Keramat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak video ini sampai habis. Nggih, namung pikang griya nambet. Oh, yang ikut Demak ada 10-an mas. Oh, Boten Demak. Ikutnya masih Purwodadi. Sampai Cuman kecamatan Bukan. nggih. oh ngetos 10 nang Demak. kecamatannya beda benten nih Pak G. Cuman kabupaten sami, Sami. Gerobokan Oh, kabupatennya. cuman benten kecamatan Benten toh. kecamatan. Tangguharjo karo Kedung Jati. Ada kemungkinan nanti kampung ini akan menjadi kampung yang kosong ya, karena satu persatu warganya berpindah kawan-kawanku ya. Seperti yang kita lihat ini adalah saksi bisu bahwasanya di sini dulu juga pernah dihuni oleh warga Kampung Keramat ini. Kita lihat ini, ada bekas lemari bahkan ya, tidak terbawa, tidak dibawa, sengaja tidak dibawa. Ini bekas lemari kawan-kawanku ya. Nih, tumpukan genting-genting ini menjadi saksi bisu bahwasanya di sini dulu pernah berdiri sebuah rumah. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita dalam menjelajahi, menelusuri, mengeksplor kondisi perkampungan-perkampungan, pedesaan-pedesaan yang terpencil terisolir di pedalaman Jawa Tengah tentunya kawan-kawanku ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan menelusuri sejarah berdirinya Kampung Keramat yang berada di tengah hutan pedalaman Gerobokan Jawa Tengah. Lalu seperti apa kondisi kampung itu? Kita akan langsung saja ke sana dan mengeksplor kondisi dalam perkampungannya serta berinteraksi dengan warganya. Untuk itu, daripada kawan-kawan penasaran, ikuti terus petualangan kami, jangan kemana-mana. Kita lanjut. Kawan-kawan jejak Bang Tom dimanapun berada, Kampung Keramat ini terletak di tengah hutan, memang betul ada di tengah hutan. Bahkan untuk menuju ke kampung ini kita harus melintasi lebatnya hutan dengan kondisi jalan jalan tanah ya kawan-kawanku ya. Tapi hanya bisa diakses, dilalui dengan sepeda motor, menggunakan sepeda motor. Sepeda motor kita tadi kita parkirkan di tepian perkampungan yang ada di atas sana. Kemudian kita berjalan kaki menjelajahi perkampungan Kampung Keramat ini kawan-kawanku. Seperti yang kita lihat, jalan yang kita lintasi kondisinya seperti ini. Dan Kampung Keramat ini berada di dekat dengan jalur rel kereta api yang masih aktif tentunya, namun berada di jarak yang cukup aman, jauh sekali kawan-kawanku di sana ya. Itu kita lihat penampakan rumah-rumah warga dari Kampung Keramat itu ya di bawah sana, dan relnya ini kawan-kawanku ya. Kita
akan masuk ke dalam kampung keramat itu dan mengeksplor kondisi rumah-rumah yang ada di dalam kampung itu dan berinteraksi dengan warga kampung keramat. Kawan kita dari Potret Desa, dari Budi John dan juga Lajeng TV sudah berada di sana terlebih dahulu, kawan-kawan. Kita akan menyusulnya ya. Adapun kereta api yang melintas di sini itu hanya di jam-jam tertentu antara jam 10.15, 10.15 dan juga jam 11.40 ya, jam 11.40. Yang 10.15 itu kereta penumpang dan yang pukul 11.40 itu kereta barang yang tadi kita saksikan ya, kedua-duanya. Nah itu juga ibu-ibu yang sedang pulang dari berkebun ya, dari warga kampung keramat ini, kawan-kawan ya. Kita lihat ada 5 ibu-ibu di sana ya, dari kaum perempuan ya. Mereka ada yang pulang dengan membawa sayuran, ada yang membawa kayu bakar ya, ya kawan-kawan ya. Tuh di sana ya, kawan-kawan ya. Banyakan wanitanya di sini, kawan-kawanku, daripada laki-lakinya ya. Dan oh, itu mesin gilingnya udah siap di situ ya. Larite ke lambian ya. Nah ini ibu-ibu yang lautan. Kok enten sing di enten sing dialing-alingi galon. Nah, seragam nggih. Biasa karo di sini ya. Kompak sekali. Aktivitas warga kampung keramat atau dusun keramat ini ya seperti ini, kawan-kawan ya. Masih kental dengan kebersamaannya, dengan persatuannya, gotong royongnya ya. Nah ini kita ke salah satu rumah yang tentunya berbahan material dari kayu juga, kawan-kawanku, yang terdapat panel tenaga surya ini di atasnya ya. Nah, ini nih kondisi rumahnya seperti ini, dengan dinding-dinding dari bahan material kayu papan jati ya, tentunya kawan-kawanku. Dan kita melihat lagi aktivitas warga yang memanen, mengangkut jagung hasil panen mereka, kawan-kawan ya. Seperti ini dari kejauhan ya. Diangkutnya dengan menggunakan sepeda motor seperti itu, kawan-kawan. Ya, itu pas bertemu 2 pengojek ya. Nah itu, yang satu dari arah sana, yang satunya dari arah sini ya, kawan-kawan. Seperti ini ya kondisi rumah-rumah warga dari kampung keramat ini, kawan-kawan ya. Rumah-rumah yang berbahan material dari kayu ya. Ini musola ini ya, yang di sebelah kanan ini adalah musola, kawan-kawan ya. Musola ini usianya sudah cukup tua ya. Mungkin sejak berdirinya kampung ini ya, kawan-kawan ya, sekitar tahun 70-an. Ini adalah musola, karena kita lihat di panggung ya, kawan-kawan ya. Dan ini musola ini berbahan material dari kayu juga, kawan-kawan. Nah.
cukup luas ya. Nah, perkebunan jagung ataupun pisang seperti ini kawan-kawanku. Ada ternak kambing di bagian belakang rumah ini ya kawan-kawanku ya. Masya Allah. Petualangan ini menjadi pengalaman yang menarik ya, karena memang kita mengeksplor kondisi perkampungan yang terpencil di tengah-tengah hutan wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kawan-kawan ya. Kita akan mengelilingi rumah ini ya, untuk mengeksplor kondisi rumah ini untuk memastikan bahwasanya memang betul-betul rumah-rumah di sini masih menggunakan bahan material dari kayu ya kawan-kawanku ya. Gitu ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.52. Mestinya para warga Kampung Keramat ini sudah ada di rumah pulang dari perkebunan mereka. Namun ada juga yang belum pulang ya. Lalu seperti apa sejarah tentang berdirinya Kampung Keramat ini? Kita akan menjumpai salah satu warga ya kawan-kawanku ya, dan bertanya-tanya seputar sejarah berdirinya Kampung Keramat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak video ini sampai habis. Nggih, namung pikang griya nambet. Oh, yang ikut Demak ada 10-an mas. oh, untuk Boten Demak. Ikutnya masih Purwodadi. Sampai Cuman kecamatan Bukan. Nggih. oh ngetos sekolah nak Demak. kecamatannya benten nih Pak G. Cuman kabupaten sami Sami. Grobogan Oh, kabupatennya. cuman kecamatan kecamatan Benten toh. kecamatan. Tangguharjo karo Kedung Jati. Tangguharjo iki kulon. Nggih. Nggih. Leres. Kedung Jati wetan mriko. Kawasan jadi itu ada 10 rumah. Dados menawi enten tabungan sekedhik-sekedhik ngoten niku saged nyicil tumbas tanah teng Kedung Jati Nggih, niku. ngoten niku. Tapi nganu nuwun sewu, nak sak panenan ndak mboten nggih angsal tanah sak bidang. Walah mboten Mas. Tanah itu ibaratnya. Lah saniki panenan damel makan, damel niki mriki panen ndak mboten biaya wilahan hidup setiap hari terus damel Saniki nggih mas. Pinten Pertanian nggih pamis 10 kilo paling banter mas. nggih. 10 kilo niku diprediksi nggih. Nggih. Kan iki winen mawon 130 120. Dikalikan oh ngoten. Nggih, setunggal sak. Nggih sak niku sak nganu Sak kilo. plastik nggih sekilo. Lah rabuke niku pupuke sisa obatnya semprot. Ada dibagikan seperti itu mas. Nggih. Karena pekerjaane Oh. kalau dikalkulasi itu pekerjaane. Nggih. Kalau 1 hektar lah 8 minimal gitu. Nggak ada yang 2 hektar. 8 kiloan. 8 kilo. 1 hektar niku 8 kilo Pak nggih. 8 kilo. 8 kilo. Ibaratnya Dapatnya berapa ton itu Pak? Kalau Nggak pasti, Mas. pendapatan kotor mon pinten? Kotor. pendapatan kotor itu Biaya untuk biasanya nggih tanaman itu juga banyak Mas. berapa 3 ton itu mas. 3 ton. Itu apa namanya? Nggih, pekerjaan. Buruh ini tuh Buruh ya. diremangin mas. Nggih. Oleh pekerja, ya kami bukan karyawan, kita sendiri, jadi gantian gitu teman-teman. Gantian, Tapi dibayar pak ya. ya dibayar. Ya, lumayan. Alas. Tapi nek pengen Nah kawan-kawanku semuanya, demikianlah eksplorasi kita di kesempatan kali ini di Kampung Keramat yang ada di pedalaman hutan Grobogan, Jawa Tengah. Gimana dulunya kampung ini merupakan hutan rimba atau alas jati yang cukup luas. Ya kawan-kawanku ya,
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam narasi, deskripsi ataupun dalam pemberian thumbnail ya kawan-kawanku. Tak ada maksud untuk mendiskreditkan ataupun menghina golongan, namun semata-mata sebagai hiburan dan juga menginformasikan kepada kawan-kawanku semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.